Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke 241, yaitu berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai suatu kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Naam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Kata Imam Nawawi, muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang hakikat keimanan yang sempurna. Di antara kesempurnaan keimanan seseorang adalah apabila dia mencintai kebaikan pada saudaranya sebagaimana kebaikan itu dia cintai pada dirinya sendiri. Dan ini merupakan kesempurnaan keimanan seseorang. Demikian sebaliknya, ya, apabila seseorang dia membenci kebaikan pada saudaranya sebagaimana dia sukai kebaikan itu pada dirinya,
atau dia menyukai kejelekan pada saudaranya, padahal dia sendiri membenci kejelekan itu pada dirinya, maka ini adalah merupakan tanda tidak sempurnanya keimanan orang tersebut. Tanda tidak sempurnanya keimanan orang tersebut. Singkatnya, keimanan itu sangat berkaitan erat dengan kebaikan-kebaikan yang dicintai pada dirinya, itu juga ada pada saudaranya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, hal ini perlu kita perhatikan sekali lagi, bahwa ya di antara tanda tidak sempurnanya keimanan seseorang adalah apabila dia membenci kebaikan pada saudaranya, padahal dia sendiri mencintai kebaikan itu pada dirinya. Atau dia menyukai kejelekan pada saudaranya, padahal dia sendiri tidak menyukai kejelekan itu pada dirinya. Maka kalau ada orang yang demikian, ketika dia melihat saudaranya mendapatkan kebaikan, dia malah tersakiti, dia malah tidak tenang, malah rasa gelisah. Atau ketika dia melihat saudaranya mendapatkan keburukan, malah dia bahagia, dia senang, dia suka. Ada kebahagiaan dan ketentraman, kesenangan tersendiri dalam jiwanya, maka ini pertanda bahwa tidak sempurnanya iman orang tersebut. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, hakikatnya tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan pada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu pada dirinya sendiri. Ya. Nah, maka ya kata-kata la yu'min, tidak beriman di sini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah nafyul kamal, yaitu tidak sempurnanya keimanan. Tidak sempurnanya apa? Keimanan. Artinya apabila seseorang dia mencintai kejelekan pada, dia menyukai kejelekan pada saudaranya, atau dia tidak menyukai kebaikan ada pada saudaranya, bukan berarti orang ini murtad, hilang keimanannya sama sekali, tidak. Tetapi keimanannya tidak sempurna. Keimanannya tidak sempurna. Karena ini tidak membatalkan apa? Keimanan. Ya, tidak membatalkan keimanan. Dia bukan termasuk pembatal-pembatal keimanan. Nah, tetapi dia termasuk di dalam perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan keimanan. Nah, maka di sini ada satu catatan penting, bahwa iman itu ya dia bertambah dan dia berkurang. Iman itu dia bertambah dan dia berkurang. Maka iman itu bisa bertambah sampai sempurna keimanan seseorang, ya, dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh orang tersebut, dan bisa pula keimanan itu dia berkurang. Ya, dia berkurang sampai mungkin keimanan itu bisa lepas dari diri orang tersebut. Ya, dengan apa? Kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Bisa saja. Nah, kita katakan ya, dalam catatan yang paling penting dari hadis ini, satu faedah, satu catatan penting, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Nah, kemudian di sini ada faedah yang lain dari hadis yang mulia ini, bahwa hadis ini sekali lagi berhubungan erat dengan bab, yaitu berkaitan dengan berlemah lembut dan kasih sayang terhadap sesama kaum muslimin. Ya, nah, kasih sayang, bantu membantu, tolong menolong, mencintai kebaikan yang ada pada dirinya, ada pada saudaranya, membenci kejelekan yang dia benci itu pada dirinya juga dia benci kalau kejelekan itu ada pada saudaranya. Ini semua adalah merupakan bentuk kasih sayang dan lemah lembut di antara sesama kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa anhu qol, dan darinya juga, yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu
taala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terdolimi. Yani tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang didolimi. Nah, faqala rajulun ya Rasulullah, maka ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman, ara'aita in kana zaliman, kaifa ansuruhu? Wahai Rasulullah, aku menolong dia kalau dia itu terdolimi. Aku menolongnya kalau dia terdolimi. Jadi paham, mengerti bagaimana cara menolong seseorang yang terdolimi. Itu semua orang paham. Ara'aita in kana zaliman, kaifa ansuruhu? Tapi bagaimana kalau dia yang berbuat zalim? Bagaimana kalau dia yang berbuat zalim? Yani bagaimana aku harus menolongnya kalau dia itu orang yang berbuat zalim? Kalau orang yang terdolimi ditolong itu maklum, ya. Tapi kalau orang yang berbuat zalim, bagaimana menolong dia sementara dia berbuat zalim? Nah, ini tidak dipahami oleh sahabat. Maka sahabat bertanya, ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Tapi bagaimana aku menolong dia kalau dia itu berbuat zalim, dia yang zalim? Naam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Yani cegahlah dia atau tahanlah dia dari kedolimannya, fa inna dzalika nasruhu, karena yang demikian itu adalah menolongnya. Yang demikian itu adalah menolongnya. Ya, naam. Kata Imam Nawawi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Naam. Ikhwana fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan-batasan atau memotivasi kita supaya bagaimana seseorang itu dia mencegah dari perbuatan mungkar. Rasulullah memotivasi seorang untuk mencegah dari perbuatan mungkar. Apakah kemungkaran itu terjadi pada seseorang yang terdolimi, ataukah kemungkaran itu terjadi pada seseorang yang mendolimi? Ya, nah, apakah seseorang mendapatkan kedoliman, ataukah seseorang itu dia melakukan kedoliman? Ala kulli hal ini kemungkaran. Ya, orang yang terdolimi pun kemungkaran, orang yang melakukan kedoliman pun kemungkaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk seseorang menghentikan atau merubah kemungkaran, mengingkari kemungkaran. Maka di sini ada faedah-faedah yang penting. Ya, beberapa faedah yang penting. Yang pertama, ya, kewajiban untuk menolong orang yang terdolimi. Kewajiban untuk menolong orang yang terdolimi. Nah, orang yang terdolimi, menolong dia ya jelas ya. Itu tergantung dari konteksnya, tergantung dari jenis kedoliman yang tertimpa kepadanya. Itu jelas seorang bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Kalau seandainya dia mendapati seorang terdolimi, misalnya ditindih oleh batu, ya paling dia tolongnya, dia angkat batu itu. Ya. Atau seorang yang terdolimi barangkali dia jatuh, dia jahili oleh orang lain, ya paling dia bela. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, ada motivasi keharusan untuk mencegah kedoliman. Untuk mencegah apa? Kedoliman.
Ya, kedoliman itu apapun bentuknya, seseorang harus berusaha untuk mencegahnya. Nah, hatta menghentikan kedoliman yang dilakukan oleh seseorang. Menghentikan kedoliman yang dilakukan oleh seseorang, ini termasuk di antara menolong orang tersebut. Termasuk apa? Menolong orang tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan tindakan kejahatan, lalu kita laporkan dia ke pihak yang berwajib untuk hentikan kejahatannya. Nah, ini termasuk menolong dia. Ya, hakikatnya ini menolong dia. Jadi bukan ini sikap mendolimi dia atau merupakan sikap semena-mena atas dirinya, bukan. Hakikatnya ini menolong dia. Misalnya ada orang ya mabuk-mabukan tetangga kita, yang dia memang risih sekali. Ya, kita nggak bisa cegah dia, nggak bisa memberikan nasihat dan seterusnya. Tapi kita bisa komunikasi dengan pihak yang berwenang untuk menghentikan dia. Maka komunikasilah dengan pihak yang berwenang untuk menghentikan dia. Kenapa? Karena itu adalah bentuk pertolongan atas dia. Bentuk apa? Pertolongan atas dia. Dan itu merupakan bentuk keimanan. Merupakan bentuk keimanan. Sempurnanya keimanan kita. Kenapa? Karena kita mencintai kebaikan ada pada orang itu. Sebagaimana kita mencintai juga kebaikan itu ada pada kita. Jadi ini bukan kebencian. Kita mencegah seseorang dari kemungkaran itu tidak dibangun di atas kebencian. Tidak. Juga tidak dibangun di atas rasa marah, tidak, atau dibangun di atas rasa antipati, tidak, tetapi dibangun di atas rasa apa? Kecintaan dan apa? Pertolongan kepadanya. Ya. Nah, maka dari itu jangan heran kalau kemudian para ulama mereka berbicara tentang berbagai macam penyimpangan, ya, jenis-jenisnya, kelompok-kelompok yang menyimpang, baik secara personal maupun secara umum. Mereka berbicara tentangnya. Bukan berarti mereka menggibah, atau bukan berarti mereka memfitnah, atau bukan berarti karena mereka dibangun di atas kebencian mereka terhadap kelompok-kelompok tersebut, tidak. Tetapi ini dibangun di atas rasa kasih sayang terhadap mereka. Ya, kenapa? Ya, merupakan bentuk pertolongan kepada mereka, cegah mereka dari penyimpangan mereka. Jadi kalau kita berbicara tentang kesyirikan, kita berbicara tentang kebid'ahan, kita keras dalam mengingkari kebid'ahan, kita keras dalam mengingkari kesyirikan, itu bukan karena kita benci mereka, sama sekali tidak. Itu karena kita sayang kepada mereka, kita cinta kepada mereka, bentuk kesempurnaan keimanan kita dan apa? Bentuk pertolongan kita kepada mereka. Hal ini berbeda kalau sekiranya kita mendukung mereka dalam kedolimannya, maka ini tidak sempurnanya keimanan kita. Dia lakukan kedoliman, kita bantu atau kita diamkan atau kita sokong, dia lakukan kesyirikan, dia lakukan kebid'ahan, kita memotivasi dia untuk melakukan perkara tersebut. Ini hakikatnya tidak sempurnanya keimanan kita, ya. Dan ini bukan bentuk pertolongan kita kepadanya. Bahkan kita menjerumuskan dia. Kita apa? Menjerumuskan dia. Tetapi kalau kita mencegah dia dari kedolimannya, mencegah dia dari kesyirikannya, mencegah dia dari kebid'ahannya, ya, apakah di bidang ibadah, apakah di bidang akidah, maka ini adalah merupakan bentuk pertolongan kita kepadanya. Ya. Nah, jadi apa? Jangan enggan untuk berbicara tentang penyimpangan. Jangan enggan untuk mengingkari penyimpangan, membeberkan penyimpangan firqah yang sesat, karena itu adalah merupakan bentuk pertolongan kepada mereka. Bentuk apa? Pertolongan kepada mereka. Jadi orang yang paling kasih sayang terhadap umat, orang yang paling mencintai umat ini adalah para ulama. Para ulama. Kenapa? Karena para ulama membicara tentang penyimpangan supaya membatasi umat jangan terjatuh kepadanya. Para ulama berbicara tentang penyimpangan supaya jangan dilakukan penyimpangan itu. Para ulama memberikan batasan-batasan. Para ulama memberikan nasihat-nasihat, menghentikan orang-orang dari melakukan penyimpangan-penyimpangan, adalah semuanya dibangun di atas kasih sayang dan apa? Lemah lembut kepada mereka. Menghalangi mereka dari apa? Penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah hakikatnya memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi memberikan pertolongan, memberikan bantuan, itu bukan hanya sekedar memberikan sebuah benda atau melapangkan pekerjaan seseorang, bukan. Tetapi diantaranya mencegah seseorang dari sebuah kedoliman, mencegah seseorang dari berbuat dolim, termasuk diantara memberikan pertolongan kepadanya. Ini luasnya jalan-jalan kebaikan, ya, luasnya jalan-jalan kebaikan. Jadi jalan kebaikan itu tidak terbatas pada baca Quran, puasa, sedekah, ya, sholat sunnah, tidak terbatas pada itu.
menghalangi seseorang dari melakukan kedoliman saja, ini termasuk jalan-jalan kebaikan. Termasuk jalan-jalan kebaikan. Kenapa? Karena itu adalah bentuk pertolongan kepadanya. Rasulullah mengatakan, unsur akhaka madluman atau doliman. Ya, tolonglah saudaramu ketika dia dolim atau madluman. Ketika dia dolim, dia berbuat dolim, atau dia terdolimi. Sahabat bertanya, ansuruhu idza kana madluman. Aku tolong dia kalau dia itu terdolimi. Araita in kana doliman kaifa ansuruhu. Tapi bagaimana aku menolongnya kalau dia itu dolim? Bagaimana aku menolongnya kalau dia dolim? Maka di sini ada faedah, ya, ada faedah yang berikut, bahwasanya ya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, ya kadang-kadang mereka tidak paham terhadap ya apa-apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang mereka tidak paham. Ya, oleh sebab itu karena tidak pahamnya mereka, ya mereka bertanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa apa? Unsur akhaka doliman atau madluman. Tolonglah saudaramu ketika dia dolim atau dia terdolimi. Ini sahabat tidak paham. Bagaimana? Makanya mereka bertanya, ansuruhu idza kana madluman ara'aita in kana doliman kaifa ansuruhu. Aku tolong dia kalau dia terdolimi. Tapi bagaimana menolongnya kalau dia yang berbuat dolim? Ya ini tidak paham Rasul, para sahabat. Jadi ini terjadi. Bahkan kadang-kadang para sahabat itu salah paham. Kadang-kadang salah paham. Oleh sebab itu begitu salah paham, kemudian mereka rujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana apa? Dalam banyak kisah ada sahabat yang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Jangan kalian, ketika Rasulullah mengutus suatu pasukan perang, maka Rasulullah mengatakan jangan kalian sholat asar kecuali sampai di tempat tersebut. Maka sahabat-sahabat itu ada yang mereka sudah sampai waktu asar belum sampai di daerah tersebut. Mereka katakan ya Rasulullah tidak boleh, katakan tidak boleh sholat asar. Jadi tunggu aja. Pokoknya sampai daerah tersebut, mau malam mau kapan ya sholat asar di sana. Ya kan? Nah Rasulullah mengatakan jangan sholat asar sampai kalian tiba di daerah tersebut. Sementara sebagian sahabat mengatakan tidak. Maksud Rasulullah itu supaya kita jalan cepat, supaya sampai di sana itu masih waktu sholat asar. Tapi karena kita ini jalan lambat, ya belum sampai sudah waktu asar, ya kita harus sholat pada tepat waktu. Akhirnya perbedaan di antara para sahabat. Ada yang sholatnya di situ, ada yang sholat tidak. Pokoknya kita tidak boleh sholat asar sampai di daerah tersebut. Jadi ada yang sampai sudah maghrib baru mereka sholat asar. Nah, ini wajar terjadi di antara para sahabat. Kemudian apa? Mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Nah, maka di sini ada satu faedah, ya, satu catatan di dalam faedah ini bahwa kewajiban untuk merujuk kepada ahli ilmu. Kewajiban untuk apa? Merujuk kepada ahli ilmu. Ketika terjadi kesalahpahaman atau ada hal-hal yang masih samar dalam pemahaman. Nah, begitu ada hal yang samar di antara para sahabat, ya mereka tidak langsung membuat keputusan. Oh, ya kalau tolong saudara yang terdolim itu begini, tapi kalau tolong saudara yang dolim itu ya begini. Mereka tidak seperti itu. Tapi begitu ada hal yang samar bagi mereka, mereka kembali kepada ahli ilmu, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mereka berkata ansuruhu idza kana doliman, ansuruhu idza kana madluman. Aku tolong dia kalau dia itu terdolimi. Ya. Nah, ara'aita in kana doliman kaifa ansuruhu. Bagaimana kalau dia yang berbuat dolim? Bagaimana menolong dia? Ini para sahabat kembali kepada ahlul ilmi, kembali kepada ahlul ilmi. Maka di sini ikhwan, ya satu catatan dalam faedah yang kita katakan tadi bahwa ini ada kewajiban untuk kembali kepada ahlul ilmi ketika mengalami kerancuan dalam pemahaman, ya. Ketika mengalami kerancuan dalam pemahaman. Nah, kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yaitu kewajiban menunaikan hak-hak persaudaraan. Nah, kewajiban menunaikan hak-hak persaudaraan yang dibangun di atas dasar keimanan. Dibangun di atas dasar keimanan. Hak-hak persaudaraan. Apa hak persaudaraan? Yaitu tolong saudaramu kalau dia dolim. Dan tolong saudaramu kalau dia terdolimi. Itu adalah hak apa? Hak persaudaraan. Jangan mendolimi dia. Dan kalau dia berbuat dolim, maka cegahlah dia dari kedolimannya.
Maka ini juga adalah hak persaudaraan. Maka di situ kita katakan kewajiban menunaikan hak-hak persaudaraan yang dibangun di atas prinsip apa? Keimanan. Ya. Nah, kemudian berikut faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa Islam datang untuk merubah sebahagian kebiasaan jahiliyah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ya. Nah, di mana orang-orang jahiliyah itu mereka melakukan tolong-menolong tanpa batas. Mereka melakukan tolong-menolong tanpa batas. Dalam artian mereka membangun loyalitasnya itu di atas prinsip kesukuan, ya, di atas prinsip kabilah. Jadi mereka melakukan tolong-menolong dengan kabilahnya di atas prinsip kabilah kesukuan itu tanpa batas. Jadi kabilahnya berada dalam pihak benar atau pihak salah, pihak zalim atau pihak terzalimi, pokoknya dia tolong, dia bantu, dia sokong. Itu orang-orang jahiliyah. Anda mau benar atau tidak benar, kalau namanya satu kabilah pasti dibantu. Pasti dibantu. Dan ini prinsip-prinsip jahiliyah. Nah, prinsip-prinsip jahiliyah ini masih hidup di zaman ini. Ya, masih hidup di zaman ini. Kita lihat aja kalau orang berkelahi kampung, ya. Nanti kalau ada orang berkelahi kampung, ya tidak mau tahu, pokoknya yang di kampungnya itu salah mau benar, pokoknya tawuran saja. Dia bela kampungnya. Ini tidak benar. Tidak benar. Maka dari itu Islam memberikan batasan. Islam memberikan batasan. Tolong menolong itu adalah pertama ketika terzalimi. Yang kedua ketika dia berbuat zalim. Ketika dia berbuat zalim. Dengan cara hentikan kezalimannya, bukan menyokong dia dalam membuat kezaliman. Ya. Nah, maka ini Islam datang untuk merubah sebahagian apa? Prinsip-prinsip jahiliyah, di mana prinsip-prinsip jahiliyah ini mereka melakukan tolong-menolong tanpa batas yang dibangun di atas dasar kesukuan, ya, kekabilahan. Nah, bukan atas dasar keimanan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim khamsun, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5 perkara. Yang pertama raddus salam, membalas salam. Yang kedua wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Yang ketiga wattiba'ul janaiz, yaitu mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah. Yang keempat wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Memenuhi undangan. Kalau diundang hadir, diundang hadir. Nah, wa tashmiyatul atis, dan yang kelima adalah tashmiyatul atis, mendoakan orang yang bersin. Mendoakan orang yang bersin. Kata Imam Nawawi muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam suatu riwayat yang lain bagi Imam Muslim, hakul muslim sittun, hak seorang muslim itu ada 6. Ada 6. Kalau dalam riwayat muttafaqun alaih, itu hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 5. Ya. Yang pertama membalas salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengantar jenazah, mengiringi jenazah, yang keempat memenuhi undangan, dan yang kelima mendoakan orang yang bersin.
Tapi kalau dalam riwayat Muslim tambah 1, jadi ada 6. Ada apa? Ada 6. Yaitu apa? Hakul muslim sittun. Hak seorang muslim itu ada 6. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaih." Kalau engkau bertemu dengan dia maka berikanlah dia salam. Nah, ini kalau dalam riwayat muttafaqun alaih itu jawab salam. Kalau dalam riwayat Muslim memberi salam, ya, memberi salam. Nah, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau bertemu dengannya maka berilah dia salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang engkau maka penuhilah undangannya. Penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat maka berilah dia nasihat. Kalau dia minta apa? Nasihat maka berilah dia nasihat. Yang keempat, wa idza atasa wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Yang keempat, kalau dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka shammithu, doakanlah dia, yaitu dengan yarhamukallah. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan yarhamukillah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguhlah dia. Yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia mati, dia wafat, maka iringilah jenazahnya. Dari keenam perkara yang ada dalam riwayat Muslim ini semuanya sama saja, hanya ada satu perbedaan, yaitu dalam riwayat muttafaqun alaih dikatakan raddu salam, balas salam. Tapi kalau dalam riwayat Muslim dikatakan apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau bertemu dengannya maka sampaikanlah dia salam kepadanya. Jadi ini antara menjawab salam dan antara memberi salam. Nah, baik. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, di sini ada beberapa faedah penting. Yang pertama, ya, bahwa kewajiban menjawab salam. Kewajiban menjawab salam. Berdasarkan riwayat muttafaqun alaih, yaitu apa? Raddus salam, membalas salam. Kewajiban membalas salam ini, ikhwan, dia fardu ain apabila orang yang diberi salam itu dia sendirian. Dia sendirian. Jadi kalau ada antum sendiri duduk kemudian ada orang berikan salam, maka wajib membalasnya. Fardu ain, membalasnya. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dia fardu kifayah apabila orang yang diberi salam itu ada sekelompok orang. Ada sekelompok orang. Ya, misalnya kalian duduk ada banyak orang, kemudian satu orang dia masuk, dia berikan salam. Maka apa hukum menjawab salam di sini? Fardu kifayah. Kalau sebahagian orang sudah menjawabnya, maka cukup bagi kalian semua yang ada di situ. Ya. Nah, tapi kalau dia berikan salam sendiri kepada Anda, seorang diri saja, maka wajib bagi Anda untuk membalasnya. Ya, paham ya? Baik. Ini yang pertama. Maka di sini kita berikan catatan. Ini hukum asal ya. Dikecualikan dari sini ada dua kelompok. Dikecualikan dari sini untuk membalas salam ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Apabila orang kafir memberikan salam, maka di sini ada pembahasan para ulama. Ya. Nah, kalau orang kafir memberikan salam, maka yang terdapat di dalam riwayat Muslim jawabnya wa'alaikum. Wa'alaikum. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dilihat dari orang yang memberikan salam. Kalau orang kafir itu dia memberikan salam bukan maksud untuk mengejek, tapi benar-benar dia memberikan salam sebagai suatu bentuk doa, maka jawab dengan salam yang salah. Kalau dikatakan assalamualaikum warahmatullah misalnya, dan orang ini jujur, dia memberikan salam kepada Anda begitu, bukan dia mengejek Anda, dia memberikan salam dengan salam Islam kepada Anda, ya, karena dia tahu Anda seorang Muslim dan dia menghormati Anda, dia memberikan salam dengan salam yang Anda yakini, yang berlaku dalam keyakinan Anda, maka jawab dengan jawaban yang sama, waalaikumsalam, ya, itu menurut Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi kalau di dalam riwayat Muslim dikatakan kalau orang kafir memberikan salam maka jawablah waalaikum. Kenapa Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat demikian? Ya karena orang-orang ya Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka datang memberikan salam itu tidak serius, mereka mengejek, ya. Mereka mengejek. Bahkan mereka memelintirkan ya
kalimat-kalimat salam itu, ya. Nah, maka jawabnya waalaikum. Waalaikum. Ala kulli hal ya ikhwan, ini kembali kepada kalau antum lihat orang itu, antum tidak bisa tebak bagaimana hati dan niat seseorang, ya. Tapi kalau antum lihat dia orang yang memang dalam kesehariannya jujur, ya dia tidak bermaksud untuk mengolok-olok misalnya, maka ya jawab sebagaimana adanya. Tapi kalau macam memangnya antum tidak tahu siapa dia, bagaimana kepribadiannya, ya sudah jawab berdasarkan hadis saja. Waalaikum, sudah selesai. Ya. Nah, ala kulli hal kita katakan dikecualikan dari membalas salam ini dua kelompok manusia. Pertama kafir. Pertama orang kafir. Yang kedua ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Ya, orang-orang yang getol dalam menyampaikan penyimpangan. Ya, dia beramal dengan penyimpangan dan dia mendakwakan penyimpangannya. Getol dalam penyimpangannya dan getol dalam mendakwakan penyimpangan. Dia memberikan Anda salam. Dia memberikan Anda salam. Apakah Anda harus menjawabnya atau tidak? Maka hal ini, ya, hukum asalnya tidak menjawab salam dia. Hukum asal tidak apa? Menjawab salamnya. Ahlul bid'ah, hukum asal tidak menjawab salam. Namun pada konteks tertentu, sebahagian para ulama memberikan keringanan untuk menjawab salam. Misalnya, antum berada di suatu daerah yang didominasi oleh ahlul bid'ah. Kemudian ahlul bid'ah yang memberikan salam kepada Anda ini adalah seorang tokoh yang dihormati dan dihargai di situ. Kalau Anda menolak menjawab salamnya, Anda bisa dikucilkan, Anda bisa diusir dari kampung tersebut, atau dakwah Anda bisa tidak diterima. Maka dalam kondisi demikian boleh menjawab salamnya. Boleh apa? Menjawab salamnya. Ya. Nah, tapi kalau seandainya antum berada di dalam lingkungan yang sama-sama orang awam, orang tidak peduli antara bid'ah dan tidak bid'ah karena sama-sama orang tidak mengerti. Lalu ini tokoh getol melakukan kebid'ahan, memberikan salam kepada Anda, maka tidak menjawabnya. Atau Anda berada di dalam lingkungan mayoritas orang-orang yang mengerti dengan sunnah, ya, dia memberikan salam kepada Anda, maka jangan membalas. Ya, apa maksudnya Ustaz? Ya dalam rangka tahdzir, memberikan peringatan keras kepadanya supaya dia berhenti dari kebid'ahannya. Supaya dia apa? Berhenti dari kebid'ahannya. Jadi ini bukan antum membenci dia, bukan, sehingga tidak membalas salam dia, bukan. Kita kadang-kadang salah ya, tidak membalas salam ahli bid'ah itu karena kita benci sama dia. Padahal bukan, prinsipnya bukan itu. Tapi prinsipnya adalah memberikan peringatan keras supaya dia berhenti dari kebid'ahannya. Ya. Nah. Baik. Kemudian di sini di dalam bab ini termasuk di antara bab memberikan salam. Bab memberikan apa? Salam. Memberikan salam yang termasuk di antara adab-adab Islam dan di antara hak-hak seorang muslim. Ya, adab-adab Islam dan hak-hak seorang muslim. Di dalam bab ini pun ada dua catatan penting. Yang pertama, memberikan salam karena ini berkaitan dengan hak seorang muslim, maka dia berlaku kepada muslim saja. Adapun kepada orang-orang kafir maka fala tabda'u bis salam. Jangan engkau mendahului mereka dalam memberikan salam. Orang kafir tidak boleh diberikan salam. Assalamualaikum, tidak boleh. Ya. Tapi Ustaz, bagaimana saya berada dalam satu acara, saya mengisi acara tersebut, tapi para audiensnya, para pendengarnya itu adalah terdiri dari kalangan kaum muslimin dan kaum kufar, orang-orang kafir. Apakah saya boleh memberikan salam? Iya, berikan salam secara umum. Ya, kepada kaum muslimin yang ada di situ secara umum. Tapi tidak boleh memberikan salam secara khusus kepada mereka. Ya. Apalagi sampai memberikan salam dengan salam-salam khusus mereka. Ya. Nanti kalau ada 15 agama ya antum salam saja waktu habis. Ya. Ya, nah, misalnya dihadiri oleh 15 agama, antum berikan salam kepada agama Islam, habis itu Protestan, habis itu Katolik, habis itu Buddha, Hindu, Konghucu, animisme, apa semua 15 misalnya, agama Baif, apa lagi. Ya, antum salam saja sudah waktu habis bicara. Ya. Ini tidak perlu. Cukup dengan satu salam saja sudah. Ya. Satu salam saja sudah. Dan subhanallah, orang yang memproklamasikan salam yang abal-abal ini, dia menanggung risiko bahaya. Ya, di Indonesia ini belakangan mulai jadi tren, ya, ini mulai jadi tren memberikan salam kepada berbagai macam agama. Didahului dan diproklamasikan oleh seorang tokoh politik, mantan jenderal. Ini batil. Salam yang batil. Dan kita berikan nasihat kepadanya supaya jangan melakukan itu dengan dasar nasionalisme. Ya, karena orang-orang liberal yang paling dulu saja, orang-orang yang
apa namanya, katakanlah tokoh-tokoh demokrasi atau tokoh-tokoh nasionalisme yang paling mendahului beliau di bangsa ini tidak pernah melakukan salam seperti itu. Ya, Anda tahu Bung Tomo, ya, Anda tahu Bung Hatta, ya, seorang yang luar biasa, bukan tokoh agamais, bukan, tapi dia tidak pernah memberikan salam dengan salam yang seperti itu. Anda tahu tokoh nasionalisme Bung Karno yang sampai mencetuskan prinsip Nasakom, nasionalis, agama dan komunis mau dijadikan satu, itu pun dalam pembicaraan Bung Karno tidak pernah memberikan salam dengan salam yang beraneka ragam, itu tidak ada, ya, tidak ada. Nah, ini hal baru yang termasuk bid'ah baru, ya, bid'ah di dalam bid'ah, ya. Nah, maka dia akan menanggung resikonya. Orang-orang yang mengikutinya dan dia akan memikul beban mereka. Ini bahaya, ini bahaya. Ya, dengan apa? Dengan slogan sok nasionalisme. Tokoh-tokoh nasionalisme sebelumnya dari pendahulu-pendahulu yang ada di bangsa ini tidak pernah melakukan yang demikian. Nah, baik. Maka ini juga peringatan dari seorang, ya, dai ilallah kepada tokoh-tokoh bangsa ini, karena kita wajib memberikan nasihat kepada siapapun. Nah, yang menyelisihi syariat Islam. Baik. Kemudian yang kedua, yang memberikan salam kepada ahlul bid'ah. Para ulama juga mengatakan bahwa tidak boleh memberikan salam kepada ahlul bid'ah dalam rangka apa? Memberikan dia peringatan, ya. Memberikan dia peringatan keras supaya dia berhenti dari kebid'ahannya. Dia berhenti dari apa? Kebid'ahannya. Bukan karena dibangun di atas dasar kebencian, tidak. Dibangun di atas dasar kasih sayang sebenarnya, ya, supaya dia berhenti dari kebid'ahannya. Ini termasuk menolong dia dari kedolimannya, ya, menolong dia dari kedolimannya. Nah, kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini yaitu membesuk orang sakit, ya, menjenguk orang sakit. Nah, ini merupakan hak seorang muslim. Iyadatul marid, menjenguk orang sakit ini, ya, termasuk, ya, perkara yang sangat dianjurkan. Ya, dia ini bukan sebuah kewajiban, ya, tetapi dia termasuk perkara yang yustahab, ya, perkara yang disukai. Nah, dan ini termasuk adab-adab seorang muslim dan termasuk hak-hak seorang muslim. Nah, dan ini termasuk perkara yang nyaris ditinggalkan di zaman ini, ya. Manusia sibuk dengan kesibukan keduniaan mereka, sampai hampir-hampir tidak ada sempat lagi untuk mereka menjenguk orang-orang sakit dari kalangan kaum muslimin, ya. Nah, padahal ini menjenguk orang sakit ini terdapat banyak faedah. Di antaranya dia didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang kedua adalah bahwa menjenguk orang sakit dapat melembutkan hati. Dia lihat bagaimana ketika Allah mencabut nikmat kesehatan dari seseorang, ya, maka dapat melembutkan hatinya yang tadinya sudah keras membatu barangkali, yang dia anggap bahwa dia itu paling perkasa, ya, paling kuat, ya, mungkin dia tidak akan pernah mati mungkin, ya. Begitu dia lihat orang sakit terkapar tidak berdaya, dia kemudian jadi lembut hatinya yang begitu keras, kaku, bengis, mulai jadi takut. Kalau dia mendapatkan peristiwa yang sama dengan orang yang sedang dia lihat di hadapannya tersebut. Nah, baik. Lebih dari itu semua, menjenguk orang sakit adalah merupakan hak orang sakit itu sendiri. Hak daripada orang sakit itu sendiri. Nah, kemudian yang berikut, menjenguk orang sakit ini juga termasuk diantaranya memberikan kebahagiaan dan kegembiraan kepadanya, ya, memberikan kebahagiaan dan kegembiraan kepada orang sakit. Ya, orang sakit itu kalau dijenguk juga, ya, dia pasti gembira, ya, dia pasti bahagia. Nah, walaupun memang, ya, menjenguk orang sakit ini dengan batasan-batasannya, ya. Jangan sampai kita menjenguk orang sakit dari pagi sampai malam, ada di situ saja. Kasihan, dia mau istirahat, mau apa, kita tinggal nyantai di situ. Tidak boleh juga, ini memberatkan dia. Kemudian di waktu-waktu yang memang dia juga bersedia untuk dijenguk, ya, dan seterusnya. Ini ada adab-adabnya tersendiri, tapi yang jelas kita katakan bahwa menjenguk orang sakit adalah merupakan hak seorang muslim, ya, hak seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikut adalah ittiba'uz janaiz, yakni mengiringi jenazah,
Mengiringi apa? Jenazah. Nah, mengiringi jenazah ini termasuk diantara apa? Fardu kifayah ya, karena termasuk diantara perkara pengurusan pemakaman ya, itu termasuk fardu kifayah. Ya, tetapi yang jelas perkara ini sangat dianjurkan, dia mempunyai pahala yang sangat besar ya, dan juga dapat melembutkan hati. Kemudian ya, dia mengingatkan seseorang kepada kematian. Dia mengingatkan seseorang kepada kematian. Dan sebaik-baik nasihat itu termasuk diantaranya adalah nasihat kepada kematian. Mengingatkan seseorang kepada apa? Kematian. Nah, kemudian ya, kalau misalnya sekelompok orang sudah mengiringi jenazah, kemudian dia tidak berkesempatan karena kondisi memang tidak memungkinkan, ya maka tidak mengapa. Tidak mengapa, dia tidak berdosa atasnya. Ya. Nah, di sini ada pembahasan, kita berikan catatan. Bagaimana Ustadz kalau jenazah orang kafir? Bagaimana kalau jenazah orang kafir? Ya maka, ya karena ini kita bicara berkaitan dengan hak seorang muslim, maka jenazah orang kafir itu tidak ada hak untuk diiringi. Ya, tetapi memang ya dia harus dikuburkan. Ya, dia harus dikuburkan, jangan dibuang. Ya. Jangan ini orang kafir Ustadz buang saja tempat sampah. Jangan. Ya namanya dia bangkai manusia, ya harus dikuburkan. Nah, tapi dia tidak termasuk di antara hak-haknya. Karena ini bukan. Ini kita sedang berbicara tentang hak seorang muslim. Ya. Nah, kemudian Ustadz bagaimana kalau jenazah seorang ahlul bid'ah? Jenazah seorang ahlul bid'ah. Ya, maka kita katakan kalau ahlul bid'ah, maka bagi seorang tokoh dianjurkan untuk tidak mengiringi jenazahnya. Seorang tokoh dianjurkan untuk tidak mengiringi jenazah ahli bid'ah. Ya. Tapi bagaimana tarahum kepadanya, mengucapkan rahimahullah atau mendoakan dia? Boleh apa tidak Ustaz? Boleh, tapi jangan dipublikasikan. Jangan di apa? Publikasikan. Kenapa? Karena dia masih muslim, dia tetap berhak untuk mendapatkan doa kebaikan, ya. Hanya saja jangan dipublikasikan. Kenapa? Apa maksudnya Ustaz? Ya, tidak dipublikasikan itu supaya jangan orang-orang terkecoh bahwa kita itu mengakui kebid'ahan yang dilakukan itu legal, ya, legal. Ya, kita tetap mempertahankan bahwa kebid'ahan yang dilakukan itu tidak legal dan kita tidak ridho terhadapnya. Tetapi kita memberikan hak dia sebagai seorang muslim, yaitu dia berhak untuk mendapatkan doa kebaikan, ya. Nah, maka dari itu kita doakan kebaikan kepadanya, tapi ya sudah, sendiri saja, tidak boleh dipublikasikan, ya, supaya jangan orang-orang awam terkecoh. Kalau seorang ahli agama, seorang dai, apalagi orang yang dikenal dengan baik agamanya, baik manhajnya, baik akidahnya, dia memberikan terang-terangan ya kepada ahlul bid'ah, maka orang awam bisa terkecoh. Oh, sedangkan ulama itu saja mengucapkan doa kepadanya, ulama itu saja ini berarti merestui apa-apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah tersebut, ya kan? Akhirnya umat itu terkecoh. Paham ya? Baik. Kemudian yang berikut yaitu apa? Ijabatud da'wah, yaitu menghadiri undangan. Menghadiri undangan. Nah, menghadiri undangan ini hukumnya adalah wajib menurut para ulama, yaitu pada undangan walimatul urs, undangan pernikahan. Undangan pernikahan. Dengan catatan apabila tidak ada kemungkaran-kemungkaran di sana, ya. Apabila tidak ada kemungkaran-kemungkaran di sana. Tapi kalau seandainya undangan itu datang, tapi ini dicampuri dengan kemungkaran-kemungkaran yang sangat banyak sekali, dan dia di sana pun hanya untuk menonton kemungkaran tersebut, ya maka dianjurkan untuk tidak datang, untuk tidak datang ke undangan tersebut, ya. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Faedah yang berikutnya itu mengucapkan yarhamukallah, mendoakan orang yang bersin. Mendoakan orang yang bersin ini dikaitkan dengan sebab. Yaitu yang pertama sebab, yaitu apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Dia bersin dan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, ya dia tidak berhak mendapatkan doa yarhamukallah, ya. Nah, dia tidak berhak apa? Mendapatkan doa yarhamukallah. Tapi kalau seandainya dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia berhak mendapatkan doa yarhamukallah. Apa hukumnya fardu ain atas setiap orang yang mendengar?
atas setiap orang yang mendengar. Jadi di sini ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah apabila orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Syarat yang kedua, apabila orang yang mengucapkan yarhamukallah itu mendengar dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau misalnya dia bersin alhamdulillah dalam hati. Oh, dia mendengar. Baru dia jawab yarhamukallah. Anda dengar Anda. Sudah Anda tadi sudah bilang yarhamukallah di mana? Dalam hati. Oh, ini tidak benar. Tidak benar ya. Nah, maka kita katakan ucapkan alhamdulillah dengan lisan, dengan suara supaya kita dengar apa yang Anda ucapkan. Supaya kalau ketika Anda mengucapkan alhamdulillah dengan suara, kita dengar, maka kita akan memberikan hak Anda, yaitu kita akan mendoakan Anda yarhamukallah atau yarhamukillah. Ya. Nah, sebab itu apa? Datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli man sami'ahu. Ya, mengucapkan yarhamukallah itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang mendengarnya. Mendengar apa? Mendengar dia mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Jadi bukan mendengar dia bersin, bukan. Mendengarkan dia mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin. Paham ya? Jadi ada dua syarat ya. Yaitu syarat pertama, kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, orang yang mendengar, yang memberikan doa yarhamukallah itu adalah dia mendengar orang ini mengucapkan alhamdulillah. Nah, hukumnya apa? Mendoakan orang yang bersin ini fardu ain. Ustadz misalnya kalau ada 5.000 orang di situ, ya, dia ada seorang bersin kemudian diucapkan alhamdulillah keras-keras sehingga 5.000 orang itu dengar misalnya. Bagaimana? Ya 5.000 orang itu memberikan hak dia mengucapkan yarhamukallah. Ya. Nah, karena wajib atas masing-masing individu yang mendengar. Paham ya? Masing-masing individu yang mendengar. Baik. Kemudian berikutnya di sini apa? Di dalam riwayat Muslim, wa idza tansahaka fansahlah. Iya. Apabila dia meminta nasihat maka nasihatilah dia. Nah, jadi apa kewajiban untuk memberikan nasihat ya? Kewajiban untuk memberikan nasihat itu dilakukan dengan di atas dasar keikhlasan. Ya, di atas dasar keikhlasan. Ya, bukan dia memberikan nasihat supaya dia dikatakan pemberi nasihat, atau bukan dia diberikan nasihat supaya dia dijadikan sebagai tokoh, bukan. Tapi memang dia berikan nasihat benar-benar ikhlas. Ya, dia ingin supaya kebaikan-kebaikan itu ada pada orang-orang yang dia berikan nasihat kepada mereka. Ya, maka di antara ya syarat yang harus ada ya pada seorang pemberi nasihat itu keikhlasan. Dia memberikan nasihat dengan ikhlas. Kenapa ya kawan? Karena nasihat yang diberikan dengan ikhlas itu ya dari hati, dia akan masuk ke hati pula. Dia akan masuk ke hati orang-orang yang mendengarkan pula. Oleh memberikan nasihat dengan ikhlas, maka orang yang mendengarkan nasihat itu pun akan mudah menerimanya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara etika memberikan nasihat, di antara etika memberikan nasihat itu adalah bahwa dia memberikan nasihat dan dia menutupi kekurangan orang yang diberikan nasihat kepadanya. Jangan memberikan nasihat sambil membongkar aibnya, jangan. Ya, tetapi memberikan nasihat sambil menutupi aib orang tersebut. Ya, itulah seorang mukmin. Seorang mukmin itu yansah wa yastur. Dia berikan nasihat dan dia tutupi aibnya. Dia tutupi aib orang yang dia beri nasihat. Ada kita kadang-kadang seorang dia datang memintakan kita nasihat, dia sudah beberkan permasalahannya ke kita supaya kita tahu, lalu kita ambil kesimpulan, kita beristidlal, kita mencari dalil-dalil, kita memberikan dia nasihat. Setelah itu kita ceritakan aibnya ke orang lain. Nah, ini tidak boleh, batil. Ya, ini tidak boleh. Ini termasuk membuka aib seseorang, tidak boleh. Maka orang yang memberikan nasihat itu dia harus memberikan nasihat dan dia tutupi aib orang yang dia beri nasihat. Ya, kalau dia tahu ada kekurangan-kekurangannya, ya sudah dia tutupi, tidak usah dia bongkar. Tapi dia tetap memberikan nasihat kebaikan. Berbeda halnya dengan orang yang fajir. Orang yang fajir, orang yang melakukan kerusakan, itu dia memberikan nasihat dan dia merusak kehormatan orang yang dia beri nasihat. Nah, ini tidak boleh. Ya. Nah, maka ini dua hal yang harus diperhatikan dengan baik oleh orang yang memberi nasihat. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian yang berikutnya berkata Al-Imam An-Nawawi
rahimana wa rahimahullah. Wa an Abi Umarata Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Yaitu amarana bi'iyadatil marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit. Yang kedua, wattiba'il janazah, mengiringi jenazah. Wa tashmitil atis. Yang ketiga, mendoakan orang yang bersin. Yang keempat, wa ibraril muqsim, membantu memenuhi sumpah, menepati sumpah. Jadi seorang dia misalnya bersumpah, ya bantu dia supaya dia penuhi sumpahnya. Maksudnya begitu ya. Nah, kalau dia lupa ya ingatkan. Ya, kalau dia lupa akan sumpahnya untuk suatu perkara ya ingatkan. Nah, itu termasuk membantu dia supaya dia memenuhi sumpahnya. Nah, kemudian yang kelima, wa nasril madlum, yaitu menolong orang yang terzalimi. Yang keenam, wa ijabatid da'i, ya, memenuhi undangan. Yang ketujuh, wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Yang ketujuh adalah apa? Menyebarkan salam. 7 perkara. Maka di dalam 7 perkara yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan faedah kepada kita bahwa ada tambahan hak-hak seorang muslim. Ya, kalau dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi ada 5, kemudian ada 6, tambah 1. Kemudian di dalam hadis Al-Barra bin Azib tambah 1 lagi, berarti ada 7. Ya, ini semua adalah termasuk di antara hak-hak seorang muslim. Hak-hak seorang muslim. Kemudian wanahana, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami. Ini Rasulullah larang dari 7 perkara. Yaitu yang pertama, an khawatima au takhattumi biddahab, yaitu memakai cincin dari emas. Memakai cincin dari emas. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang memakai cincin dari apa? Emas. Yang kedua, wa an syurbil fiddah, wa an syurbin bil fiddah, yaitu minum dari bejana yang terbuat dari perak. Ya, minum dari gelas yang terbuat dari perak atau mangkok yang terbuat dari perak. Ya, Rasulullah larang. Yang berapa ini? Ketiga ya. Yang ketiga, wa anil mayathiril humri. Anil mayathiril humri, yaitu menggunakan pelana yang berwarna merah. Pelana yang berwarna merah. Jadi maksudnya apa? Pelana yang berwarna merah ini ya pelana kuda ya, orang tempat pelana ya. Nah, tempat duduk itu di unta atau di kuda yang berwarna merah itu dilarang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelana ini terbuat dari kulit ya. Biasanya pelana itu terbuat dari kulit, dia berwarna merah. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa anil qasi. Qasi itu apa? Baju yang terbuat dari suatu kota di Mesir, itu namanya Qis. Ya, kota Qis. Nah, baju apa? Baju yang terbuat dari apa?
Baju itu mengandung sutra. Baju mengandung sutra yang diproduksikan di suatu wilayah di kota Mesir, yaitu wilayah Qis. Jadi ini Nabi menisbatkan kepada tempat produksi ya. Tapi bukan berarti semata-mata dari Qis. Kalau misalnya baju ini diproduksi misalnya di Cina boleh. Bukan. Ala kulli hal ini melarang dari apa? Menggunakan baju yang terbuat dari bahan sutra yang seperti ini. Hanya saja ketika di zaman Nabi baju ini diproduksikan itu dari wilayah yang namanya Qis di Mesir. Jadi Nabi menisbatkan ke tempat penghasil baju tersebut supaya mudah diketahui dan dikenal oleh para sahabat. Ya. Nah, jadi kalau sekarang misalnya baju dengan tipe yang sama diproduksi di Irak, boleh. Kita katakan boleh apa tidak? Ya tetap tidak boleh. Kita tidak bisa katakan boleh Ustadz, kan yang Nabi larang itu dari Qis, sekarang sudah diproduksi di Irak. Bukan itu. Ya. Nah, karena ini paham ya maksudnya ya, bukan tempat produksinya. Baik. Kemudian yang kelima? Kelima itu yang Nabi larang wan lubsil harir. Ya, Nabi melarang memakai sutra. Memakai sutra. Memakai apa? Sutra, pakaian yang terbuat dari sutra. Kemudian yang keenam wal istibrak, juga sutra. Istibrak itu satu jenis sutra. Ya, kainnya agak kasar, sutra tapi yang kasar. Itu namanya istibrak. Kemudian wad dibaj. Ya, juga dibaj. Nabi melarang dari memakai dibaj. Dibaj juga salah satu jenis sutra. Sutra tapi dia agak tebal, lembut. Itu namanya dibaj. Jadi sutra ini ada beberapa model ya. Nah, ada beberapa model. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada harir, ada istibrak, ada dibaj. Ya, tiga ini dilarang. Ya, semuanya dia adalah sutra. Maka di sini ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, Nabi melarang dari 7 perkara. Di 7 perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya ada di antaranya berlaku umum dan ada di antaranya berlaku khusus. Berlaku khusus. Berlaku khusus dalam tanda kutip ya. Ya, ini berlaku khusus kepada kaum pria. Berlaku khusus kepada kaum pria. Yaitu yang pertama adalah Nabi melarang memakai cincin yang terbuat dari emas. Nah, ini berlaku khusus kepada pria. Kalau cincin emas bagi wanita boleh apa tidak? Ya boleh. Wanita itu identik dengan perhiasan. Jadi dia boleh gunakan perhiasan selama dia bukan tabarruj. Dia bukan apa? Tabarruj. Nah. Tapi kalau laki-laki tidak butuh dengan perhiasan, ya. Nah. Laki-laki kalau butuh dengan perhiasan itu seperti cincin, nah itu bencong. Ya. Nah. Maka apalagi pakai kalung emas, ya, ini banci. Nah. Maka apa? Ya, memakai cincin emas itu dilarang khusus bagi kaum pria. Haram hukumnya. Karena asal dalam larangan itu adalah haram. Kemudian yang kedua, larangan minum dari bejana yang terbuat dari perak. Apakah larangan ini khusus bagi laki-laki atau perempuan? Maka ini umum. Larangan umum. Bagi laki-laki dan perempuan dilarang minum dari bejana yang terbuat dari apa? Perak. Nah. Ya, termasuk di dalamnya juga yang terbuat dari emas. Dari emas maupun perak sama, terlarang. Dan ini sudah kita sampaikan dalam pelajaran Bulughul Maram ya, dalam pelajaran Bulughul Maram. Kemudian yang ketiga, ya larangan yang ketiga yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang di sini adalah apa? Anil mayathiril humor, yakni menggunakan pelana kulit yang terbuat dari apa? Pelana kulit yang berwarna merah. Nah, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal larangan di sini adalah berlaku umum, laki-laki maupun perempuan. Wallahu taala alam bissawab. Apa hikmah di balik ini? Larangan menggunakan pelana yang demikian, wallahu a'lam, ya. Tapi yang jelas larangan itu adalah nilai ibadah. Larangan itu nilai ibadah. Kemudian yang keempat, keempat ya. Kelima ya. Oh, yang keempat. Yang keempat itu Nabi melarang dari ya pakaian yang terbuat dari Qis, salah satu kota di Mesir, yaitu pakaian yang bercampur dengan sutra, mengandung sutra padanya. Ini larangan khusus bagi kaum laki-laki. Wanita boleh, ya, wanita boleh gunakan emas, boleh gunakan sutra, boleh. Laki-laki dilarang, laki dilarang. Nah, kemudian apa? Yang berikut, yang kelima. Itu larangan menggunakan sutra. Ini larangan khusus bagi kaum laki-laki. Pakaian yang terbuat dari sutra.
Ya, apakah imamah, sorban, baju, celana, sarung, dilarang. Ya, menggunakan apa? Sutrah bagi kaum lelaki. Begitu termasuk di dalamnya juga istibrak dan juga dibaj, ya, merupakan jenis-jenis sutrah. Itu dilarang. Larangan ini bersifat khusus bagi apa? Kaum pria, bagi kaum pria. Kemudian yang berikut, wa fi riwayatin, kata Imam Nawawi, dan di dalam suatu riwayat itu insyadid dallah fi sab'il awal. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengumumkan barang yang hilang. Ya, tentu barang yang hilang maksudnya di sini dalam masjid, ya. Mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Nah, sebagai tambahan bagi 7 hal yang pertama. 7 hal yang pertama. Yaitu 7 hal yang larang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya adalah apa? Mengumumkan barang hilang di masjid. Ya, mengumumkan barang hilang di masjid itu dilarang. Karena masjid itu bukan tempat cari barang hilang. Ya, masjid bukan tempat cari barang hilang. Ini ada orang-orang kadang-kadang mengumumkan barang hilang. Bahkan masjid dijadikan tempat pengumuman. Masya Allah, ya. Ya, kalau mau memberikan iklan pengumuman ya di balai desa, ya, atau di pos kamling, ya, buat pos kamling. Atau ada satu orang jalan dengan toa keliling RT begitu teriak-teriak, ya, tidak apa-apa. Nah, itu terserah sajalah. Tapi yang jelas tidak boleh di masjid. Jangan dijadikan masjid itu sebagai tempat pengumuman. Nanti mau pengumuman tentang undangan apa, surat apa, semuanya umumkan di toa masjid. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ini musibah, tidak boleh. Termasuk mengumumkan orang meninggal, tidak boleh di masjid. Ya, itu termasuk niyahah, meratap. Termasuk apa? Meratap. Kadang-kadang kita kalau tidak tahu di Ambon ini tidak, ya, tapi kalau kita di Jawa tiba-tiba ada duduk-duduk, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ada apa? Telah meninggal si fulan bin si fulan. Oh, ada orang meninggal. Ini dari apa? Dari masjid. Tapi nanti kalau jam waktu sholat tidak ada adzan. Tidak ada adzan. Aneh bin ajaib, ya. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, masjid itu bukan tempat mengumumkan barang hilang, ya. Dilarang mengumumkan barang hilang di masjid. Nah, ya, kalau antum di Masjidil Haram itu, kalau barang sudah hilang di sana, cukup nanti dititipkan, langsung dititipkan di tempat nanti antum cari. Kalau antum pergi ada tempat itu yang khusus dititip situ, antum cari barang antum situ, nanti ada. Tapi kalau ditemukan kemudian umumkan, Masya Allah, Masjid Haram dengan manusia jumlah yang begitu banyak, kalau umumkan barang hilang itu bisa dari pagi sampai pagi, ya. Dari pagi sampai pagi orang tidak ada kerja apa-apa, cuma umumkan barang hilang terus menerus begini, tidak boleh. Nah, ini dilarang, ya. Maka masjid itu harus dikembalikan kepada fungsi-fungsinya, yaitu tempat sholat, ya, tempat mempelajari ilmu agama, ya, tempat bermusyawarah untuk kepentingan kaum muslimin. Apakah tentang strategi perang atau ya lain-lain, yang jelas ada kepentingan untuk kaum muslimin. Dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di masjid. Di antaranya apa? Mengumumkan barang hilang, perdagangan jual beli di masjid. Ini perkara-perkara yang dilarang untuk dilakukan di masjid. Karena apa? Dia termasuk melanggar kehormatan masjid, ya, termasuk melanggar kehormatan masjid. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum, ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Ya, dengan demikian kita telah mengakhiri bab yang ke-27 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita masuk pada bab yang baru, ini bab yang ke-28, yaitu babu satri auratil muslimina wa nahyi an isya'atiha li ghairi darurah. Bab kewajiban menutup aurat aib-aib kaum muslimin dan larangan dari menyebarkannya tanpa kepentingan yang mendesak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.